Perjalanan panjang nan melelahkan timnas Garuda di tahun 2024 telah meninggalkan cerita istimewa. Sederet sejarah dan prestasi yang digapai juga mampu membuat bangga publik sepak bola tanah air. Nah, berikut ini tim Starting Eleven rangkum beberapa momen spesial timnas Indonesia yang membanggakan di tahun 2024. Namun, sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Awal tahun 2024, jutaan pasang mata publik sepak bola Indonesia tertuju pada hajatan akbar Piala Asia 2023 yang digelar pada tahun 2024. Timnas Garuda berjuang menampilkan yang terbaik di ajang ini, meski berada di grup berat bersama Irak, Jepang, dan Vietnam. Setelah hanya menang melawan Vietnam dan kalah melawan Irak dan Jepang, peluang pasukan STY lolos ke babak berikutnya kecil. Langkah Indonesia untuk bisa lolos ke babak berikutnya harus ditentukan lewat jalur peringkat 3 terbaik. Untuk lolos dari jalur itu, Indonesia harus bergantung di laga lain antara Kirgistan versus Oman. Jika Oman menang atas Kirgistan, pupus sudah asa Justin Hubner dan kawan-kawan untuk lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik. Namun di luar dugaan, Kirgistan mampu menahan imbang Oman di menit-menit akhir laga. Football lovers pasti ingat pemain yang namanya Joel Kojo. Iya, pemain ini adalah hero bagi Indonesia ketika ciptakan gol ke gawang Oman. Berkat gol Kojo, Indonesia akhirnya menciptakan sejarah lolos pertama kali ke 16 besar Piala Asia. Di tengah malam suntuk, sukacita pun melanda seluruh pemain dan staf pelatih timnas Indonesia di hotel tempat mereka menginap di Qatar. Meski akhirnya kalah atas Australia di 16 besar, namun kelolosan ini sungguh membanggakan. Indonesia sempat dihadapkan dengan kutukan tak pernah menang di markas Vietnam, Maidin, sejak 20 tahun terakhir. FYI, Indonesia terakhir menang di Stadion Remang-Remang itu adalah tahun 2004. Di bulan Maret 2024, kesempatan mematahkan kutukan tersebut terbuka lebar bagi pasukan STY. Ketika berjumpa Vietnam di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan penambahan pemain naturalisasi baru seperti Jai Itses maupun Ragnar Oratmangun, timnas Garuda optimis bisa mematahkan kutukan tersebut. Misi tersebut pun akhirnya berhasil. Nggak kaleng-kaleng, di bulan Maret 2024 Indonesia mengalahkan pasukan Nguyen 2 kali di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa kebobolan. Namun yang spesial adalah kemenangan telak 3-0 di Maidin pada 26 Maret. Tak hanya patahkan kutukan 20 tahun tak pernah menang di Maidin, ternyata kemenangan telak tersebut adalah kemenangan terbesar yang diraih timnas Indonesia sepanjang tahun 2024. Bulan April 2024, Garuda Muda U23 tampil di ajang Piala Asia U23 2024 yang juga digelar di Qatar. Secara hasil, berbeda dengan skuad senior, di ajang ini di luar dugaan anak asuh STY tampil menggila sejak babak grup. Meski kalah oleh Qatar dengan kontroversi wasit Nasrullah Kabirov, timnas Garuda mampu bangkit di laga-laga berikutnya. Hernando Ari jadi pahlawan ketika menahan penalti di saat meraih kemenangan 1-0 melawan Australia. Yordania yang belum pernah dikalahkan timnas Indonesia pun dilibas 4-1 di laga berikutnya. Keganasan pasukan U23 besutan STY berlanjut di babak perempat final. Juara Piala Asia U23 tahun 2020, Korea Selatan mampu dikandaskan lewat drama adu penalti. Kemenangan itu bahkan membuat negeri gingseng gagal lolos ke Olimpiade untuk pertama kalinya sejak 40 tahun. Bagi Indonesia, ini adalah pencapaian bersejarah untuk pertama kalinya lolos ke semifinal Piala Asia U23. Pencapaian ini telah membuat bangga sekaligus haru publik sepak bola Indonesia, tak terkecuali Ketum PSSI Erick Thohir.
Menyaksikan langsung di tribun Abdullah bin Khalifa Stadium, Pak Erik hampir meneteskan air mata melihat kemenangan bersejarah itu. Bulan Juni, momen spesial bagi Timnas Indonesia berlanjut. Di bulan ini, Timnas Indonesia kembali berlaga untuk menentukan nasib mereka di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapan Timnas Garuda untuk bisa lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ditentukan di laga melawan Filipina pada 11 Juni 2024 di GBK. Fans Garuda tumpah ruah memerah putihkan GBK saat itu. 3 poin jadi harga mati pasukan STY demi tiket lolos ke babak berikutnya. Dan blessing indah Tom Haye serta selebrasinya di rumput butut GBK menjadi saksi Indonesia lolos babak berikutnya. Dengan catatan 3 kemenangan, 1 seri dan 2 kekalahan, pasukan Merah Putih lolos sebagai runner-up grup F ronde 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah Irak. Kelolosan ke ronde 3 ini adalah sejarah bagi Indonesia. Indonesia mengikuti jejak negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Vietnam yang juga pernah lolos melakukan hal serupa. Bulan Juli 2024, skuad U19 Indonesia besutan Indra Syafri unjuk gigi di perhelatan Piala AFF U19 2024. Sebagai tuan rumah, Indonesia menargetkan kembali menjadi juara. Sebab terakhir kali Timnas Indonesia menjadi juara di ajang ini yakni saat menjadi tuan rumah di Sidoarjo tahun 2013. Ketika itu Evan Dimas dan kawan-kawan mampu juara dengan mengalahkan Vietnam dengan adu penalti. Tahun ini, dengan bermaterikan pemain seperti Jens Reven maupun Doni Tripamungkas, Coach Indra optimis kembali membawa pulang gelar yang hilang 11 tahun silam. Perjuangan keras pasukan muda Garuda di Tanah Pahlawan terbukti berbuah hasil. Serdadu Indra Syafri mulus melaju hingga babak puncak dan mengalahkan 5 kali peraih gelar Piala AFF U19 Thailand di final lewat gol tunggal Jens Reven. Usai sudah penantian gelar kedua Piala AFF U19. Bulan Agustus 2024, Timnas Indonesia U20 sempat mengikuti ajang Seoul Earth on Ice Cup 2024 di Korea Selatan. Di ajang ini, Indonesia membuat geger karena di luar dugaan mampu mengalahkan Argentina U20 dengan skor 1-0. Menang atas negara peraih Piala Dunia 2022 itu tetap membuat bangga walaupun di kelompok umur. Apalagi secara statistik, Timnas besutan Indra Syafri ini berhasil mengobok-obok La Albiceleste. Menurut catatan Lapang Bola, dalam hal penguasaan bola, Indonesia unggul 63% berbanding 27%. Selain itu, dalam akurasi umpan, Kadek Arel dan kawan-kawan juga unggul 87% berbanding 76%. Kemenangan ini tak hanya dibanggakan dan dipuji oleh publik sepak bola tanah air, media-media asing juga ikut mewartakan peristiwa bersejarah tersebut. Seperti misal media Korea Selatan Worilbo yang memberi tajuk kemenangan tersebut dengan sensasi dari Asia Tenggara. Menghadapi Arab Saudi di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan perkara berat bagi Timnas Indonesia. Sebab secara catatan The Green Falcons kerap membawa luka bagi skuad Garuda sejak pertama kali bertemu di tahun 1981 silam. Indonesia tak pernah menang. Sebagai underdog di luar dugaan, perjuangan tak kenal menyerah pasukan Indonesia mampu membuat Arab Saudi gigit jari. 2 kali Arab Saudi kewalahan berjumpa Indonesia. Di Jeddah, Indonesia di luar dugaan berhasil menahan imbang pasukan Roberto Mancini. Penyelamatan penalti menawan dari Martin Paes mewarnai laga tersebut. Lalu pertemuan kedua di Jakarta. The Green Falcons, asuhan pelatih yang mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022, Hervé Renard, tertunduk malu merasakan kekalahan pertama atas Indonesia. Selebrasi gol ikonik Marcelino di laga ini pasti nggak akan terlupa di benak football lovers semua.